warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Pak Adi selaku dosen yang mengampu di MK pelajaran kami ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas C yang berjudul mempresentasikan proyek kami yang berjudul simulasi sistem deteksi gerakan untuk menghitung jumlah pasien pengunjung klinik menggunakan sensor PIR dan ESP32 di Walkway. Sebelum itu kita perkenalkan diri masing-masing, yaitu yang pertama itu ada saya sendiri, saya Hibriji Suryana dengan NIM 33322240037 dan dilanjut Alvin Cahya Fadilah dengan NIM 33322400087 dan yang terakhir itu ada Bian Hafiz Sofwan dengan NIM 33322400108. Di era digital saat ini, kebutuhan akan sistem otomatis yang efisien dan akurat sangatlah penting, terutama dalam bidang pelayanan publik seperti klinik atau fasilitas kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, kami mencoba menghadirkan sebuah inovasi sederhana namun bermanfaat, yaitu sistem mendeteksi gerakan berbasis sensor PIR dan mikrokontroler ESP32 untuk menghitung jumlah pasien atau klinik secara otomatis. Latar belakang dari proyek ini berawal dari permasalahan umum yang sering terjadi di klinik atau tempat pelayanan masyarakat, yaitu tidak adanya sistem otomatis untuk menghitung jumlah pengunjung secara akurat. Maka dari itu, kita membuat latar belakang seperti berikut. 1. Klinik atau tempat umum sering tidak memiliki sistem otomatis untuk menghitung jumlah pengunjung secara akurat. Yang kedua, pencatatan manual jumlah pasien memakan waktu, berpotensial terjadi kesalahan dan tidak efisien untuk data harian. Lalu kita lanjut pada komponen yang digunakan yang dijelaskan oleh teman saya. Boleh? Untuk komponen yang digunakan dalam simulasi kali ini, yaitu yang pertama ada ESP32. Apa itu ESP32? Yaitu komponen yang berperan utama untuk mengatur dan mengendalikan seluruh komponen dalam rangkaian. Fungsinya sendiri yaitu menerima input dari sensor PIR dan juga dapat memproses sinyal logika program yang di mana juga dapat mengirim output ke perangkat lain. Yang kedua yaitu ada sensor PIR yang merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi gerakan manusia atau hewan berdasarkan perubahan radiasi. Fungsinya itu mendeteksi gerakan manusia atau objek hidup dan juga memberikan sinyal keluaran ke mikrokontroler dan menjadi sistem keamanan otomatis. Komponen yang ketiga itu ada LED, yaitu komponen elektronik yang memancarkan cahaya ketika dialiri arus. Fungsinya itu sebagai indikator deteksi gerakan, lalu sebagai indikator status dalam sistem ESP, dan juga sebagai alat bantu pengujian. Terus selanjutnya ada buzzer, yaitu dimana komponen elektronika yang menghasilkan bunyi untuk mengeluarkan suara ketika dialiri sebuah arus. Fungsinya sendiri yaitu sebagai alarm peringatan atau indikator suara, dan juga sebagai notifikasi sistem aktif, dan juga sebagai penanda adanya bahaya nih, dan juga sebagai indikator tambahan selain LED. Lalu komponen selanjutnya itu ada LED, yang dimana digunakan untuk mendisplay menampilkan teks sebanyak 2 baris kali 16 karakter per baris. Yang fungsi utamanya itu menampilkan informasi atau suatu sistem, dan juga sebagai menampilkan data sensor lain sebagai umpan balik.
Selanjutnya resistor, yaitu komponen elektronik yang berfungsi untuk menghambat arus listrik. Fungsinya itu membatasi arus yang mengalir ke LED agar tidak terlalu kecil atau terlalu besar, yaitu menjaga kestabilan tegangan pada komponen. Dan juga mengatur sensitivitas sinyal. Terakhir ada breadboard yang digunakan untuk merangkai komponen tanpa perlu menyolder. Pada simulasi ini, fungsinya itu sebagai tempat perakitan. Oke, selanjutnya adalah kode program yang digunakan pada simulasi kali ini. Yang pertama adalah kita mendefinisikan pair LED dan buzzernya di pin 13, 12, dan 14 untuk menyimpan jumlah total yang terdeteksi dan untuk membandingkan status pair sebelumnya agar tidak menghitung double. Lalu kita inisialisasikan nih LCD di pinnya, di mana menyalakan cahaya letter LCD lalu menambahkan teks awal "Selamat datang di klinik cemas bersama". Lalu kita menggunakan loop program berulang utama, yaitu jika high ada gerakan dan jika low itu tidak ada gerakan. Ketika adanya gerakan baru, sistem akan mendeteksi perpindahan dari low ke high, di mana pasien dianggap datang, jadi jumlah pengunjung bertambah. Lalu LED akan menyala sebagai tanda deteksi. Dan LCD menampilkan jumlah pasien hari ini. Setelah 1 detik, adanya delay nih untuk buzzer dimatikan. Dan ketika tidak ada gerakan, pair yang tidak mendeteksi adanya gerakan, maka otomatis LED-nya akan mati dan LCD akan menampilkan teks awal lagi, yaitu "Selamat datang di klinik cemas bersama". Lalu mengupdate status pair supaya sistem tahu berikutnya ada gerakan baru atau masih gerakan yang sama. Lalu yang terakhir yaitu mendeteksi LCD akan bergeser terus menerus untuk membuat tampilan teks berjalan seperti yang akan. Lalu untuk alur kerja secara singkatnya, yaitu sistem aktif, maka tampil "Selamat datang di klinik cemas bersama". Lalu pair mendeteksi gerakan baru, pasien datang, dan LED buzzer aktif, jumlah pasien bertambah 1, dan LCD menampilkan jumlah total pasien hari itu dan kembali menampilkan pesan awal dengan teks berjalan. Di mana untuk percobaan simulasinya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Abian. Boleh, silakan. Sebelumnya izinkan saya untuk mensimulasikan daripada proyek yang telah dibuat. Yang pertama kita akan langsung coba untuk di running. Baik, daripada LCD 16x2 atau itusi yang tertampil di sini akan menampilkan teks yang sesuai dengan isi daripada teks yang ada di codingan, yang mana kita di codingan ini menggunakan teks dengan berisikan kalimat "Selamat datang di klinik cemas bersama", yang mana di sini akan tertampilkan pada itusi itu sendiri yang ada di box ini. Selanjutnya, untuk bisa mensimulasikan akan adanya gerakan atau tidak dari seorang pasien yang datang kepada sebuah klinik atau tidak, itu kita bisa langsung memencet bagian sensor pair yang ada di sini, yang mana di sini ada simulation motion, yang mana di sini untuk mengartikan bahwa jika ada suatu gerakan kita bisa langsung pencet di sini dan
indikator lampu LED merah yang ada di sini dan juga buzzer akan menyala, dan juga di tampilan itusi pada LCD 16x2 itu akan menunjukkan jumlah dari pasien yang datang, yang mana di sini akan muncul untuk jumlah pasiennya itu 1 orang. Yang mana bisa kita tunggu dulu untuk melihat jumlah pasien yang akan datang. Ya, di sini muncul itu ada nilai angka 1 yang mana menandakan bahwa ada 1 pasien yang baru datang. Yang mana dari sini kita bisa cocokkan lagi dengan pada codingannya, mana ini kita bisa menunjukkan bahwa jika didapati pasien yang masuk, maka akan menambahkan jumlah nilai bit pada 1 yang akan ditampilkan pada layar itusi. Selanjutnya, ketika didapati lagi pasien yang akan datang, kita bisa langsung simulasikannya dengan memencet kembali simulation motion pada komponen PIR yang ada di rangkaian ini. Yang mana di sini indikator lampu dan juga buzzer akan kembali menyala, dan jumlah daripada pasien yang tertampil di itusi akan menambah menjadi 2. Yang mana di sini bisa ditambahkan karena di sini di bagian codingan terdapat jumlah pengunjung, yang mana di sini untuk menjadikan fungsi daripada penjumlahan setiap kali didapati pergerakan daripada pasien baru yang datang. Mungkin untuk simulasi yang ada di waktu ini bisa dicukupkan sebagai berikut, karena jika tidak didapati pasien, maka di sini cuma akan memunculkan kembali si tulisan yang selamat datang di klinik cemas bersama. Baik, mungkin saya ingin sedikit menjelaskan mengenai manfaat daripada proyek yang kita buat kali ini, yang mana pertama itu digunakan sistem yang mampu mendeteksi gerakan manusia ini, diharapkan bisa mempermudah pengguna dalam menghitung jumlah pasien dan juga pengunjung yang masuk. Yang mana di sini bisa diartikan bahwa dari digunakannya proyek kali ini bisa memberikan manfaat, yang mana manfaat utamanya itu bisa menghemat energi dan juga tenaga daripada petugas medis yang ada di pada setiap klinik ataupun rumah sakit. Yang mana yang kedua juga bisa membuat tingkat akurasi daripada perhitungan jumlah pasien yang datang kepada sebuah klinik itu lebih akurat, karena jika dilakukan secara manual itu bisa memungkinkan terjadinya kesalahan dalam melakukan perhitungan jumlah pasien yang datang, yang mana itu bisa mempengaruhi terhadap nilai keakuratan hasil daripada laporan akhir yang ada. Terus yang kedua itu dari hasil perhitungan jumlah pasien pengunjung yang dihasilkan, diharapkan sistem layar LCD ini bisa memudahkan penggunanya dalam membaca daripada jumlah akhir yang ada. Yang mana di sini bisa diartikan juga bahwa dari manfaat ini, dari hasil yang tertampil daripada layar LCD bisa memudahkan penggunanya untuk bisa melakukan evaluasi harian terkait daripada jumlah pengunjung daripada klinik yang ada. Mungkin untuk manfaatnya ada di 2 poin ini saya cukup. Oke. Dengan adanya proyek ini, kami berharap sistem deteksi pergerakan berbasis sensor PIR dan ESP32 ini dapat menjadi solusi yang efisien, akurat, dan mudah diterapkan di berbagai tempat, khususnya di klinik yang membutuhkan data jumlah pasien secara cepat dan real time. Kami juga berharap penelitian sederhana ini dapat menjadikan langkah awal menuju otomatisasi sistem pelayanan publik di masa depan. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan dapat memberikan inspirasi serta ilmu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah Pin. Begitu, Bian. Udah, Anjay. udah selesai. Recordnya aman nggak, Pin?